Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberkahi umur, dan disemangatkan untuk belajar kembali jarak jauh. Kita harus semangat ya, apapun kita harus semangat dan kita harus menjadi generasi yang pandai. Baik, pada pertemuan sekali ini Bunda akan membahas masalah revolusi kemarin di sejarah peminatan. Bunda sudah menjelaskan masalah revolusi Prancis. Ya, nah sekarang kita membahas masalah revolusi Amerika. Ada keterkaitan antara revolusi Prancis dengan revolusi Amerika. Kita fokus dulu ke materi revolusi Amerika. Revolusi Amerika berarti sebuah perubahan besar terjadi di benua Amerika. Dan Eropa itu menyebut benua Amerika itu adalah benua baru. Kenapa orang-orang Eropa menyebutnya benua baru? Karena mereka hanya mengenal benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Tiba-tiba Columbus itu sudah menyatakan dia menemukan benua baru. Benua itu sebuah daratan yang luas sekali. Makanya dia menyebutkannya benua baru. Benua baru, sebutan dari benua atau daratan yang ditemukan oleh Columbus. Itu sebuah daratan yang sangat luas. Kita lihat revolusi ini di Amerika itu sebelum kedatangan Columbus, ya, sebelum kedatangan Columbus. Benua baru itu kita tidak tahu pasti berapa penduduk yang pertama kali mendarat, yang pertama kali bermukim di situ tuh diperkirakan para ahli itu sekitar 300.000 tahun yang lalu. Bahwa di benua baru itu laporan dari Columbus sudah ada manusianya, sudah ada suku-suku. Mereka ini sebenarnya ya asal muasalnya itu dari ras Eurasia. Jadi ras yang berasal dari Asia. Yang kalau kita kenal kan ada asal mula nenek moyang kita dataran tinggi Yunan. Itu keluarga satu rumpun dari orang Yunan itulah. Mereka ini karena kenapa bisa sampai di benua baru Amerika ini? Karena di benua Asia yang tempat mereka tinggal itu terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim sehingga untuk mendapatkan makanan-makanan kebutuhan mereka itu susah sekali. Akhirnya mereka terus melakukan penjelajahan mencari tempat yang bisa memungkinkan mereka untuk bisa memproduksi makanan yang mereka produksi di tempat yang tidak memiliki iklim yang ekstrim. Antara ini Bunda umpamakan ini benua Asia, ini benua Amerika. Kalau kalian lihat di peta, itu antara benua Asia dengan benua Amerika ya, itu ada selat. Namanya Selat Bering. Kecil sekali kalau kita lihat di peta dunia itu ya, Selat Bering. Melalui Selat Bering inilah makanya suku mereka itu disebut dengan Bering, Selat Beringsia ya. Di Selat Bering ini mereka akhirnya sampai ke benua baru ini menempati pegunungan-pegunungan sampai mereka menyusuri ke selatan. Mereka kemudian membentuk ya, menamakan ras mereka yang datang itu seperti namanya Paleo Amerika. Asal muasalnya itu dari Asia. Jadi sebenarnya orang-orang Paleo Amerika ini nanti membentuk suku-suku ya. Kita kenal ada suku Inka, suku Maya, bahkan suku Indian. Nah, suku Indian itu ketika Columbus datang ke sini mereka benar-benar melihat itu suku yang betul-betul lain dari benua Eropa, Asia atau Afrika. Ciri khas mereka itu memiliki kulit yang merah. Itulah Indian. Dan mereka terkenal dengan kekuatan adat tradisi yang kalau kamu suka nonton film-film koboi itu ya, sukunya gimana itu, tidak usah Bunda jelaskan lagi di situ ya, dah. Terus Columbus datang. Nah, Columbus ini kan setelah perjanjian Tordesillas, pembagian wilayah, batas wilayah jajahan, Spanyol dari barat, itu sementara Portugis dari timur. Akhirnya Columbus ini membawa misi Raja Spanyol untuk menemukan tempat penghasil rempah-rempah. Ternyata Columbus tidak sampai di Asia, tapi dia sampai di benua baru ini. Dan dia katakan benua baru itu ialah Asia. Ketemulah dengan Paleo Amerika ini tadi. Ketika dia bertemu dengan penduduk asli di situ, ini dia India. Kan tujuan mereka India. Akhirnya nama mereka itu diberi namalah suku Indian. Ya, Columbus perjalanannya membuat catatan yang menggemparkan dunia Eropa. Sampai akhirnya Spanyol dan Portugis itu betul-betul selalu membawa bongkahan-bongkahan emas dari dunia baru ini. Bercerita, berkelakar istilah kita itu ya, dengan dunia-dunia Eropa lainnya. Tertariklah beberapa negara Eropa yang ingin mengadu nasib dan mengambil sumber daya alam yang ada di benua baru ini. Berlomba-lombalah terutama negara-negara yang memiliki modal dan untuk melakukan penjelajahan samudra ya.
Spanyol, Portugis, Prancis, bahkan Inggris. Ya. Dari ketiga kolonial Eropa ini yang memiliki wilayah, istilahnya itu klaim kekuatan penjajahan di situ itu Inggris. Jadi sejak masa Henry ke-7 ya, Inggris itu sudah mulai mengklaim dari apa yang kita sekarang New York, New Hampshire dan Massachusetts itu semuanya wilayah Inggris. Sampai akhirnya Inggris itu menjadikan benua yang banyak dia kuasai ini sebagai tempat pelemparan para tawanan atau pelemparan rakyat Inggris yang tidak pernah mematuhi semua perintah raja. Mereka membangkang raja, dilempar ke benua baru. Apalagi pada masa Henry ke-8. Bahkan Ratu Elizabeth pun melakukan seperti itu. Jadi latar belakang mereka yang jadi tawanan ini ada yang ahli politik, ahli hukum, ahli ekonomi. Pokoknya mereka yang membangkang semua kebijakan dari raja atau Ratu Inggris. Masa Elizabeth I yang terkenal dengan The Queen Virgin, ratu yang tidak pernah menikah itu, dia benar-benar bertangan besi. Dia banyak melemparkan orang-orang yang ahli di Inggris itu di sini. Lama-kelamaan di sini jadilah wilayah Inggris yang luas, Amerika ini. Wilayah jajahan Inggris yang dijadikan tempat tahanan ya, tahanan. Kan di sini tempat pembuangan tahanan yang membangkang raja kan. Dan mereka yang ditahan ini bukannya maling, bukannya, tapi orang-orang ahli. Inggris akhirnya dari 4 kolonial ini, dari negara-negara Eropa yang menguasai ini, Inggris akhirnya menjadi penguasa yang paling banyak wilayah. Inggris membentuk pemerintahan di sini, mendirikanlah beberapa koloni. Koloni ini tanya jajahan. Ada 13 negara koloni yang dikuasai oleh Inggris. Walaupun ini pertama kali dikuasai oleh Spanyol dan Portugis. 13 koloni inilah nanti berjuang habis-habisan menentang semua kebijakan Inggris. Salah satunya ini. Ya, inilah yang melatar belakangi orang-orang pintar di sini melawan pemerintah Inggris. Ya, common sense, akal sehat, Thomas Paine itu ya. Ini memberikan pola pikir orang-orang pintar di sini untuk berontak kepada pemerintah Inggris. Adanya paham perdagangan yang bebas. Inggris mengatur semua perekonomian di sini. Ya. Kemudian Inggris, apalagi pada masa Elizabeth pertama itu ya, Elizabeth I itu, Inggris itu kan menganut paham merkantilisme. Apapun yang terjadi, pundi-pundi logam mulia itu harus banyak. Makanya raja-raja di Inggris sekarang itu tidak ada istilahnya itu melarat itu. Karena apa? Warisan leluhur logam-logam mulia itu terlalu banyak di negara mereka itu. Itu dari Elizabeth pertama sampai seterusnya, sampai sekarang. Pajak dari mana? Hasil pajak ini terlalu besar, banyak. Karena ini negara yang kaya. Logam emasnya terlalu banyak, biji besinya terlalu. Dan saat itu benar-benar Inggris menjadi negara kerajaan yang kaya raya. Pajak yang tinggi ini tidak peduli. Dan sementara para tahanan ini yang orang-orang pintar tadi akhirnya sudah termakan pikiran. Pertama, apalagi Prancis sudah melakukan revolusi ya. Dia mengobarkan liberty, kebebasan apa saja. Itu termakan di orang-orang tahanan Inggris ini tadi. Orang-orang ini tadi akhirnya berjuang habis-habisan menegakkan ini. Puncak dari revolusi perubahan tuntutan kepada Inggris itu peristiwa The Boston Tea Party. Boston itu pelabuhan yang ada di Amerika. Itu tempat berlabuhnya kapal-kapal Inggris yang memuat semua barang-barang industri dari Inggris, dilemparkannya ke 13 koloni ini supaya dibeli. Ya. Nah, di sini kapal-kapal dagang Inggris itu mendarat. Apa yang terjadi dengan pesta teh di pelabuhan Boston ini? Jadi waktu itu 13 koloni ini itu panen raya teh. Sementara dua kapal Inggris itu baru merapat membawa teh dari koloni-koloni Inggris yang lain. Rakyat koloni sudah tahu bahwa rakyat koloni harus membeli teh yang dibawa kapal itu. Sementara koloni kan lagi panen teh. Itulah yang diterima oleh Samuel Adams. Dia merangkul semua golongan patriot. Samuel Adams itu pemimpin dari Partai Patriot. Dia mengumpulkan semua pemuda-pemuda menyamar menjadi suku Indian, membongkar dua kapal dagang Inggris yang besar di pelabuhan Boston itu, melemparkan semua tetehnya itu
ke pelabuhan Boston sehingga pelabuhan Boston saat itu penuh dengan teh. Ya, penuh dengan teh. Jadi kalau diperkirakan seluruh teh itu kan berharga 1 juta US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 28 juta US. Ya, kalau 28. Jadi pelabuhan teh Boston ini tidak ada lagi celah. Tidak ada lagi celah untuk apa? Untuk kapal-kapal ini semuanya dimuatkan itu. Makanya Samuel Adams itu menjadi tokoh penggerak pertama itu, menjadi semangat rakyat 13 koloni itu memberontak kepada pemerintah Inggris. Nanti kan pemerintah Inggris membentuk parlemen ya. Terus mereka berdemon. Tidak ada perwakilan di parlemen kalau masih ada pajak. Jadi tanpa perwakilan tidak ada pajak gitu. Nah, The Boston Tea Party, Samuel Adams, ya makanya sampai sekarang itu Amerika itu kan dikenal dengan negeri Paman Sam, ya. Itu diambil dari nama pemimpin patriot Samuel Adams itu. Ya, termasuk ini 13 koloni tadi nanti berikrar. Nah, dalam revolusi koloni ini nanti dibantu oleh Jenderal Prancis yang telah menggulingkan Raja Louis ke-16, Jenderal Lafayette yang turut membantu para koloni untuk menegakkan kemerdekaan. Nanti di situ ada tokoh George Washington, ya, terus Thomas Paine, itu mereka membuat pernyataan kemerdekaan 4 Juli 1776. Ya, para koloni ini meminta kepada pemerintah Inggris dan Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Amerika. 13 koloni ini diabadikan bendera Amerika, bintang dan garis-garis ya. 13 koloni itu nanti menjadi 50 koloni sampai sekarang. Terus wilayah-wilayah yang dijajah oleh Spanyol, Portugis itu nanti memisahkan diri lama-lama menjadi Amerika Selatan. Yang sekarang kita kenal dengan Meksiko, Peru, ya, dan lain sebagainya. Apa dampak daripada revolusi Amerika ini adalah berkembangnya paham kebebasan. Dampaknya nanti Bunda sharekan di materi Google Classroom ya. Oke, sampai di sini dulu garis besar sejarah revolusi Amerika. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.